Pembagian buku catatan amal di akhirat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menguraikan tentang pembagian buku catatan amal di akhirat, perlu diketahui bagaimana amal manusia dicatat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana amal manusia dicatat? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Dan siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 lipat, hingga berlipatan yang banyak. Jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah itu sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6491 dan Muslim nomor 131 di kitab sahih keduanya dengan lafaz ini. Tidaklah seseorang berbuat dosa kecuali menjadi tanggung jawabnya sendiri. Tidaklah orang tua berbuat dosa menjadi tanggung jawab anaknya, dan tidak pula anak berbuat dosa menjadi tanggung jawab orang tuanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wafat maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Dalam surat 6 Al-An'am ayat 164, Allah Ta'ala berfirman, Qul aghayrallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. katakanlah, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah, padahal Dia adalah Rabb bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian pada Rabb-Mu lah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Malaikat pencatat amal. Allah Ta'ala telah menugaskan para malaikat yang mulia untuk mengawasi dan mencatat perbuatan dan ucapan manusia. Mereka mencatatnya dalam lembaran catatan amal yang akan dibaca oleh manusia pada hari kiamat kelak. Para malaikat yang mulia ini benar-benar sangat amanah dan teliti dalam mencatat. Mereka mencatat semua ucapan dan perbuatan manusia secara detail dan terperinci, baik yang zahir maupun yang batin. Raqib adalah sifat malaikat yang senantiasa mengawasi siang dan malam, tidak pernah berpisah dengan manusia. Sedangkan atid maknanya sifat malaikat yang senantiasa hadir, tidak mungkin absen atau mewakilkan tugas kepada yang lain.
surat 50 Qaf ayat 17 sampai 18. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat 54 Al-Qamar ayat 52-53. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat 18 Al-Kahf ayat 49. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Rabb-Mu tidak menganiaya seorang pun jua. Lalu, apakah hikmah dicatatnya amal perbuatan manusia? Padahal Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Salah satu hikmahnya, Wallahu Ta'ala, pencatat ini dilakukan untuk menampakkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Karena di hari kiamat kelak, manusia akan disuruh membaca catatan amalnya dan menghisap dirinya, sehingga tidak ada alasan lagi bagi orang yang bermaksiat untuk mengingkari dosa-dosanya, karena semua telah tertulis. Jika catatan amal dibagikan, kalau lembaran catatan amal dibagikan, setiap umat berlutut di atas lutut mereka dan menanti panggilan untuk menghadap Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat 45 Al-Jathiyah ayat 28. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Allah berfirman, inilah kitab catatan amal kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh malaikat untuk mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Semua berlutut menunggu dipanggil untuk menghadap Rabb semesta alam. Jika seorang hamba tahu bahwa dirinya yang dicari dengan panggilan itu, maka seorang itu akan langsung menggetarkan hatinya. Tubuhnya gemetar dan ketakutan yang besar langsung menyelimutinya. Berubahlah rona wajahnya
dan menjadi hampalah pikirannya. Kemudian catatan amalnya dibentangkan dan dibuka di hadapannya. Lalu dikatakan kepadanya dalam surat 17 Al-Isra ayat 13-14. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadapmu. Pada saat itulah semua manusia akan teringat apa yang dulu telah dia lakukan. Semua telah tercatat dengan lengkap dan tiada kekeliruan sedikit pun. Sebagian ulama mengatakan, sungguh Allah telah berlaku adil karena menjadikan dirimu sebagai penghisap atas dirimu sendiri. Sungguh tepat perkataan ini. Adakah kebijaksanaan yang lebih adil selain itu? Dikatakan kepadanya, silahkan periksa, inilah amal perbuatanmu, dan silahkan engkau hisap sendiri. Pada hari kiamat kelak, kitab catatan amal akan dibentangkan dan dibuka di hadapan masing-masing hamba tanpa tertutup sedikit pun. Dia akan membacanya dan akan jelas baginya bahwa pada hari ini dan di tempat ini ia telah melakukan ini dan ini. Semua telah tercatat tanpa penambahan dan pengurangan sedikit pun. Jika ia mengingkari dengan lisannya, maka lisannya akan dikunci, dan bangkitlah para saksi yang akan memberi kesaksian atasnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat 36 Yasin ayat 65. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Pada hari kiamat ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Cara menerima kitab: setelah dihisap, setiap hamba akan diberikan bukunya masing-masing yang berisi catatan lengkap seluruh amal perbuatan yang telah ia lakukan dalam kehidupan dunia. Cara penyerahan buku itu berbeda-beda. Ada kitab yang amalnya yang diberikan dari sebelah kanan, ada dari sebelah belakang, dan ada dari sebelah kiri. Diterima dengan tangan kanannya, mereka itulah orang yang bahagia. Ada pula yang menerima kitab dengan tangan kirinya, mereka itulah yang celaka. Seorang mukmin akan diberikan bukunya dari arah depan, dan ia terima dengan tangan kanannya. Dia dihisap dengan mudah dan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman di surga dengan gembira. Adapun orang kafir dan munafik akan diberikan bukunya dari arah belakang, maka ia berteriak, celakalah aku, dan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat 84 Al-Insyikok ayat 7-13. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.
وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa setelah dihisab, ia kembali kepada sesama kaum beriman di surga dengan hati yang gembira. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa rombongan pertama yang masuk surga, wajah mereka seperti bulan purnama. Ini menunjukkan kegembiraan hati mereka, karena apabila hati gembira maka wajah akan ceria. Tafsir Juz Amma halaman 114. Adapun orang kafir dan orang-orang munafik, mereka akan menerima kitabnya dengan tangan kirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 69 Al-Haqqah ayat 25 sampai 32. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaan dariku. Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa mereka menerima kitab dengan tangan kiri, kemudian tangannya memelintir ke belakang sebagai isyarat bahwa mereka dulu di dunia telah mencampakkan aturan-aturan Al-Quran ke belakang punggung mereka. Mereka telah berpaling dari Al-Quran, tidak mempedulikannya, tidak mengacukannya, dan merasa tidak ada masalah bila menyelisihinya. Dan tetapi penyesalan tidaklah berguna lagi pada hari itu, karena habis sudah waktu untuk beramal. Waktu untuk beramal adalah di dunia, sedangkan di akhirat tidak ada lagi amal, yang ada hanyalah pembalasan. Tafsir Juz Amma halaman 114. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar mendapat syafaat, diampuni dosa-dosa, dan diberikan catatan amal dari sebelah kanan. Amin. Semoga kita termasuk orang yang bertobat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.